dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi, kata Nabi SAW. Farada alaikumus siyam, Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Dan puasa ini bukan cuma untuk umatnya Nabi Muhammad saja, enggak. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Fafutiha abwabul jannah, dan di riwayat lain fafutihat abwabus sama, dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Artinya apa? Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, karena samar-samar ini lafadznya, dalam makna yaitu di setiap harinya Allah ampuni kaum muslimin, dan likulli kaum muslimin dakwatan mustajab, dan di setiap harinya ada seseorang yang beriman yang Allah berikan doa yang pasti diijabahi. Oleh karena itu kenikmatan. Dan fafutihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Yaitu Allah mudahkan rezeki. Allah berikan barokah rahmat di sini di bulan Ramadan ini. Wa tughlaqu abwabul jahim atau jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, terbelenggu didengkot-dengkotnya setan pada bulan ini. Hanya orang-orang yang sering berurusan dengan sihir merasakannya. Orang ruqyah merasakannya. Di bulan Ramadan sihir-sihir itu melemah. Shadaqah Nabi SAW, sungguh benar apa yang disabdakan Nabi SAW. Fihi lailatul khair, kata Nabi, khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini juga ada malam yang baik, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini syahidnya, kata Nabi SAW, man harama khairaha faqad hurim. Dan barang siapa yang Allah haramkan atas kebaikannya itu semuanya, maka dia termasuk orang-orang yang terlarang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia, sekali lagi, la haula wala quwata illa billah, manusia ini tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Kita sudah berdoa balikna Ramadan, kita sudah dipertemukan oleh Allah, yaitu di bulan Ramadan ini. Tapi apakah kita dapat mendapatkan kebaikannya? Itu masih pertanyaan besar. Oleh karena itu kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kata Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, yaitu meminta pertolongan kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Jenengan kesini kalau bukan taufik dari Allah, gak ada mampu. Betapa banyak kaum muslimin yang memasuki bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan itu hanya memasuki kepada diri kita saja? Enggak. Semua yang bernapas pada detik ini dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Akan tetapi apakah dia bisa mendapatkan pahala siyam, puasa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa. Apa kita bisa mendapatkan ini kalau kita tidak meminta sama Allah Subhanahu wa taala? Kita harus minta. Kita minta kepada Allah supaya Allah perkenankan kita untuk mendapatkan kenikmatan pengampunan dosa. Betapa sombongnya kita kalau kita melakukan puasa tapi kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pegang ini. Hujam di dalam dada-dada kita semuanya. Realisasikan dalam kehidupan kita semuanya, dalam sendi-sendi kehidupan kita.
Manusia la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi SAW bersabda, Rabbas sha'imin, yani hadduhu aw ma laysa lahu min siyami illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya apa? Cuma rasa lapar dan haus. Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Oleh karena itu mohonlah kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menerima doa. Yang paling senang kalau kita disambati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat mengatakan, kalau seandainya sandalnya putus, minta sama Allah. Jangan minta sama orang lain. Sama Allah. Allah akan gerakkan hati manusia untuk itu. Dan di sini banyak pahala-pahalanya. Dan salah satu yang kita harus tekankan lagi dunia. Kalau takut lupa, niat 1 bulan tidak apa-apa. Niatkan hari ini, ya Allah mudahkan kami untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan ini. Kalau memang ada waktu setiap sahur, niat lagi. Ini penting. Kalau tidak ada niat, walasiyamah, tidak ada puasa untuknya, walaupun lupa. Karena 1 bulan ini terpatok. Makanya para ulama mengatakan boleh berpuasa apa niatnya 1 bulan penuh tanpa terputus. Kalau terputus ya diulangi lagi niatnya. Tapi untuk kadang-kadang setiap sahur berniat, atau mau tidur berniat. Kita dan di dalamnya juga qiyamul lail, sholatul tarawih, banyak pahalanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk salat di bulan Ramadan, dia dalam keadaan iman dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka Allah ampuni dia. Makanya Nabi SAW bersabda, sakiya rajulun yani dakhala alaihi Ramadan fansalakha wa lam yughfar. Celaka bagi seseorang yang dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia belum diampuni. Maka Allah berikan waktu 30 hari atau 1 bulan. Mungkin hari ini tidak diampuni, masih ada hari besok. Puasa niat sama Allah, iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini untuk Allah. Wala sum'an wala riya'an, hilangkan semuanya itu. Yang dilihat manusia, nah, manfaatnya. Manusia yang mengatakan, makan ya, itu toh. Nah, karena itu kita jaga benar. Yang terakhir, yaitu penekanan lagi qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Bacalah Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Al hasanatu bi asyrati amsalihha. La aqulu alif lam min harfan. Wa aqulu alifun harfan, mimun lamun harfan, wa mimun harfan. Barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala Quran, maka tercatat baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dikali 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim rangkaian 1 huruf, enggak. Tapi alif huruf, lam huruf. Masya Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian dalam riwayat Ahmad disahihkan dalam kitab Sahihu Al-Jami' nomor hadis 6468, Nabi SAW bersabda, menekankan lagi untuk kita membaca Al-Quran. Man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunudul lailatin. Barang siapa yang membaca dalam 1 malam itu 10 ayat, 100 ayat. Garis bawahi lagi, cuma 100 ayat dalam setiap malam.
maka Allah tulis baginya sholat semalam sunat. Tapi jangan dibatasi 100, ya minimal. Kembalikan ke hadis yang awal tadi, 1 dapat 10. Masya Allah. Ojo cari yang ringan-ringan, dia kalau ngantuk capek 100. Tapi kalau ada kelebihan, tambah. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqilan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbika fakabbir wasiyabaka wa muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil illa qalila. Berdiri waktu malam itu di waktu-waktu yang sedikit, sepertiganya atau setengahnya. Baca Al-Quran atau sholat, aja sama Allah. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqilan. Kalau jenengan mungkin nuturi saudaranya kok uangnya kurang berat perkataannya, baca di mana. Siapa tahu Allah berikan kita perkataan yang berat, yang menggerakkan hati semua. Ada kan orang yang mengatakan, misalnya banyak, berarti orang mikir apa malam ini? Sholat malam mau mana nih? Baca Al-Quran. Sanulqi 'alaika qawlan saqilan. Dalam tafsir yang lain maksudnya ini turunkan Al-Quran kepada. Dalam jadi apa? Tafsir yang lain maksudnya yaitu perkataan yang berat. Bukannya Nabi ini perkataannya berat. Kalau habis-habis itu sama. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya, jadi ini tidak wajib nih. Kita tidak mau nanti, ini bid'ah bahasan enggak. Kita kalau ada enggak. Tapi insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan membahas yaitu arba'atu hadis at-tauhid, yaitu 40 hadis berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas semampunya. Tetap ini adalah ziyadatul khair. Kalau mungkin ada keperluan atau waktu ini, yang penting dapat sholatnya dulu. Poin tahu di top sifatnya. Cepat, mantap. Nah, tapi masya Allah sebenarnya diperbanyak. Tapi kalau ini yang masrur, nah istri anak harus baca sholat ini lagi. Nah, ada aku Kata biar kata subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.